Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Yang akan kita bahas di sini adalah cek posisi terbaru pelamar P3 prospek lulus 100% menjadi ASN P3K Guru 2023. Jadi judul ini kami angkat karena begitu banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai postingan nilai, kira-kira apakah potensi lulus kalau mendapatkan nilai begini, nilai begitu, atau nilai segini. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana sebenarnya posisi terbaru untuk pelamar P3 yang prospek kelulusannya itu berpotensi 100% teman-teman ya, menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Baik, sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja kira-kira bagaimana posisi terbaru pelamar P3 prospek lulus 100% menjadi ASN P3K Guru 2023. Jadi yang pertama teman-teman ya, di sini kami akan informasikan yang pertama adalah jumlah sisa formasi untuk P3 berimbang teman-teman ya, atau lebih banyak dari pelamar P3 P3K Guru 2023. Jadi kalau misalkan di instansi Bapak Ibu posisinya seperti poin pertama yang kami sampaikan, bahwasanya ketika selesai penempatan P1 dan sudah ada juga penempatan atau jatah untuk P2, kemudian tersisa formasi lagi untuk P3, ternyata jumlah formasinya itu berimbang atau bahkan lebih banyak dari pelamar P3K. Pelamar P3 untuk P3K Guru 2023, maka ini mengindikasikan seluruh pelamar P3 itu bakal lulus 100%. Kenapa? Karena untuk urutan penempatan itu mulai dari P1, kemudian P2, P3 dan P4 teman-teman ya. Nah, jadi penempatan sebelumnya itu untuk P1 dulu. Jika masih tersedia formasi, maka gilirannya P2. Nah, setelah P2 juga ditempatkan, maka gilirannya untuk P3. Nah, disinilah berapa kira-kira sisa formasi setelah prioritas P1 dan P2 ditentukan untuk penempatan, maka sisa formasi inilah nantinya yang akan diperebutkan oleh pelamar prioritas 3 melalui sistem perankingan nilai teman-teman. Jadi sistem perankingan yang pertama digunakan itu adalah sistem perangkingan urutan kategori, yang mana untuk urutan kategori yang didahulukan yaitu P1, kemudian P2 dan P3. Tapi setelah penempatan P1 P2 itu selesai dan ternyata masih ada sisa formasi yang lumayan banyak setelah tes cat BKN, yang mana sisa formasi itu khusus untuk P3 ternyata lebih banyak atau minimal berimbang dengan jumlah pelamar P3K Guru 2023, maka seluruh pelamar P3 yang masuk dalam kondisi ini itu diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K 100% teman-teman ya. Alasannya yaitu karena pelamar P3 ketika jumlah formasinya itu seimbang ataupun lebih banyak dari para pelamar P3K Guru 2023, maka bisa langsung diangkat. Kenapa? Karena posisi P3 itu tidak melihat nilai ambang batas. Jadi berapapun nilai yang didapatkan itulah yang akan di-ranking teman-teman untuk didahulukan siapa yang mendapatkan nilai tertinggi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya disesuaikan dengan jumlah formasi. Jadi kalau misalkan pelamar P3 19 kemudian formasi linear juga 19, maka diurut dari 1 sampai 19 teman-teman. Nah, dari 1 sampai 19 itulah akan diangkat semua menjadi ASN ya, karena sudah di ranking berdasarkan urutan nilai. Makanya kalau misalkan sisa formasi untuk P3 itu berimbang atau lebih banyak dari pelamar P3K Guru 2023, maka potensi prospek kelulusan 100%-nya itu terbuka lebar asalkan jumlah formasinya sama atau berimbang, kemudian seluruh jumlah formasi yang tersisa untuk P3 linear dengan formasi jabatan dari masing-masing pelamar P3K Guru 2023 teman-teman ya. Seperti itu kira-kira.
Nah, ini adalah salah satu posisi terbaik sebenarnya ya yang dimiliki oleh pelamar prioritas 3 ketika teman-teman berada dalam kondisi ini membuka peluang besar untuk lulus teman-teman ya. Jumlah sisa formasi untuk P3 berimbang atau lebih banyak dari pelamar P3 P3K Guru 2023. Kemudian yang kedua, ini juga menentukan sekali teman-teman ya, mendapatkan nilai yang tinggi atau rendah dengan keseimbangan jumlah formasi linear. Jadi sekalipun teman-teman mendapatkan nilai rendah khusus untuk pelamar P3, asalkan sisa formasi linear yang tersedia itu berimbang atau sama dengan atau lebih banyak, maka nilai rendah itu tetap akan menjadi penentu bahwasanya teman-teman bisa lulus. Contoh misalkan jumlah sisa formasi 9 teman-teman ya, untuk formasi jabatan tertentu pelamarnya juga 9. Jadi yang 9 pelamar ini sudah tes CAT BKN dan rata-rata nilainya rendah, itu tetap diakomodir menjadi ASN P3K disesuaikan dengan keseimbangan jumlah formasi linear, karena P3 itu tidak memperhitungkan nilai ambang batas teman-teman ya. Jadi berapapun nilai yang didapat itulah nantinya yang masuk perankingan asalkan linear dan ada formasinya. Intinya teman-teman ya seperti itu, ada formasinya. Jadi mendapat nilai yang tinggi atau rendah dengan keseimbangan jumlah formasi yang linear, seperti itu kira-kira. Kemudian yang ketiga teman-teman adalah jumlah P1 P2 sedikit. Nah, jadi kalau misalkan dalam satu instansi itu jumlah P1 P2-nya sedikit, maka besar kemungkinan sisa formasi itu banyak untuk P3, bahkan juga untuk P4 teman-teman ya. Tapi untuk poin ketiga ini itu tidak terlalu berdampak positif ketika poin pertama dan poin kedua ini tidak terpenuhi. Kira-kira seperti itu. Jadi yang paling utama itu adalah jumlah sisa formasi untuk P3 berimbang atau lebih banyak dari pelamar P3 P3K Guru 2023. Kemudian yang kedua, mendapat nilai yang tinggi atau rendah dengan keseimbangan jumlah formasi linear. Baru yang ketiga, jumlah P1 P2 sedikit sehingga sisa formasi banyak untuk P3 bahkan juga untuk P4 teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Sebagaimana kalau kita lihat di sini salah satu info yang kami dapatkan di media sosial. Di sini katakan buat teman-teman pejuang NIP 2023, saya cuma mau berbagi info dan pengalaman ya. Dalam setiap formasi ada P1, P2, P3 dan P4. Mekanisme pengangkatan tahun kemarin dan tahun sekarang tidak jauh berbeda ya untuk semua jenis formasi. P1, P2, P3 sudah dikategorikan aman jika sudah lolos pendaftaran bagi P1 dan selesai ujian bagi P2, P3 optimis aman. Dan untuk teman-teman yang masuk P4 harus lulus passing grade teman-teman ya, walaupun sisa kuota masih banyak. Contohnya misalkan formasi A dibuatkan 15 kuota, P1 4, pelamar P2 2, pelamar P3 4 dan pelamar P4 5. Akan tetapi P4 tidak lulus PG, maka P1, P2 dan P3 itu sudah aman. Sudah aman dalam artian lulus ya, karena formasi lebih banyak daripada pelamar dan akan mendapatkan penempatan. Sedangkan bagi P4 harus lulus passing grade dulu teman-teman ya, seperti itu. Nah, yang paling parah yang seperti ini teman-teman ya. Kita lihat di sini salah satu data yang kami dapatkan di salah satu daerah. Nah, salah satu data yang kami dapatkan dari salah satu daerah ini yang paling parah, yang persentase kelulusannya bakalan rendah karena jumlah kuota yang sangat terbatas sedangkan pelamarnya membludak. Inilah yang menyebabkan banyak guru honorer yang tidak lulus teman-teman. Ini contohnya kita lihat formasi guru kelas, pelamar umumnya saja itu mencapai 990 teman-teman. Kemudian pelamar khususnya P2 P3 20, P1-nya membludak juga 521. Sedangkan sisa formasi yang tersedia itu 489, sehingga yang didahulukan dulu berdasarkan perankingan urutan kategori adalah P1 dulu. Nah, P1-nya saja lebih banyak daripada formasi sehingga masih banyak P1 yang tidak diangkat, apalagi untuk P2 P3 dan bahkan pelamar umum teman-teman ya. Seperti itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya. Nah, kemudian di sini yang agak ideal di sini kalau kita lihat yang seperti ini teman-teman ya. Meskipun belum sempurna juga yang seni budaya, itu formasi umumnya 20, pelamar khususnya tidak ada, P1-nya 4. Karena jumlah formasi lebih banyak daripada P1 linear, maka keempat P1 ini bakal diangkat teman-teman ya. Jadi tersisa 12 sisa formasi, nantinya itu diperebutkan oleh pelamar umum, tetapi harus lulus PG juga sih teman-teman ya, menurut admin pribadi ya. Logikanya seperti itu. Nah, untuk penentuan
penentuan kelulusan, teman-teman bisa mengecek langsung di website guru pppk.kemdikbud.co.id teman-teman ya. Jadi di scroll saya di sini sudah ada jadwal disiapkan oleh Kemendikbud. Di sini untuk pengumuman kelulusan teman-teman ya, di poin ke-14 pengumuman kelulusan dimulai tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023 teman-teman ya. Sebelumnya dimulai tanggal 30 November nanti sampai 9 Desember itu akan ada pengolahan nilai seleksi kompetensi. Jadi untuk pengumuman kelulusan mudah-mudahan sesuai jadwal, siap-siap bulan depan teman-teman di awal hingga pertengahan bulan Desember, kecuali ada perubahan jadwal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.